Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Kura sudah menjelaskan bahwa binatang yang paling buruk adalah orang yang menutupi kebenaran. Orang yang tidak percaya pada Tuhan. Salah satu contohnya adalah orang yang mengikat perjanjian dan mereka mengingkarinya. Nah, ini banyak pertanyaan, Pak. Saya berikan kesempatan pada Ibu untuk bertanya dulu. Silakan, sebelum Bu. bertanya, diminum dulu. Oh iya, silakan Ibu sebelum imsak. Silakan. Diminum. Ada ganjelan terus. Ibu siapa dulu yang ingin bertanya? Monggo, silakan Bu. Saya, apa dong yang mau tanyain? Pak Ustadz, berat sekali kehidupan bermasyarakat kita seandainya sebetulnya kita sudah membuat janji, hanya hal sepele misalnya janji yang biasa saja, itu kemudian kita mengingkari akan ada juga hukum-hukumnya. Ya. Itu tidak hitam putih, Bu. Ya. Tuhan menilai sesuai dengan sikap batin kita, sesuai dengan kondisi yang di ini. Karena biasa juga kita mengikat perjanjian, lantas ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Itu tidak berdosa kalau kita di luar kemampuan untuk ini. Sama halnya dengan hal-hal yang kecil pun, janji ketemu dengan ibu jam 10, jalan macet, ada demo. Ibu tidak dinilai mengingkari perjanjian. Tidak. Karena ada alasan di luar kemampuan kita untuk melakukannya. Yang dinilai mengingkari itu yang melecehkan sehingga tidak menghiraukannya sehingga tidak pergi, atau yang memang sengaja untuk tidak mau pergi, atau yang sengaja tidak memenuhi perjanjian itu. Saya kira itu yang berdosa. Tapi kalau ini tidak. Karena itu kita diharuskan bicara insya Allah ya Pak. Karena ya? itu insya Allah. Tapi perlu insya Pak, Allah. kadang-kadang di masyarakat kita ini, insya Allahnya itu bukan sekedar untuk benar-benar tergantung, semua itu Allah yang mengatur, tapi untuk alasan saja, sebenarnya dia tidak punya niat untuk pergi. Nah itu nah, yang hukumnya berdosa. apa Pak? Itu yang berdosa. Kita berkata insya Allah itu sebenarnya maksudnya untuk menggambarkan bahwa saya sudah bertekad untuk melakukan itu, tapi saya juga sadar bahwa kemauan saya belum tentu diperkenankan oleh Tuhan. Baik, silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Jadi Pak, Pak Kurais, kita kembali kalau ke masyarakat tadi bahwa kalau kita ingin merubah, tentunya dari diri kita sendiri juga ya Pak ya. Karena kalau sudah diberikan teladan, petunjuk atau apa, tapi kalau kitanya nggak mau tetap nggak bisa kan ya Pak? Tidak. Iman pun begitu. Tuhan itu memberikan kita keimanan kalau kita mau. Yang penting melangkah dulu. Jangan menunggu, jangan berkata saya tunggu dari itu. Melangkah itu di dalam hadis dikatakan orang yang ingin bertobat kepada Tuhan, kalau dia datang kepada Allah dengan merangkak, Tuhan datang kepadanya dengan berjalan kaki. Kalau dia datang dengan berjalan kaki, perjalanan biasa, Tuhan datang dengan berlari untuk menyambutnya. Saya kira begitu. Jadi ada dari kita sedikit dulu, Tuhan akan memberikan yang banyak. Jadi di sini kalau mau dulu, mau enggak? Buktinya saya sering beri contoh itu, buktinya kalau mau ke airport kok bisa bangun jam 4 subuh. Sholat susah. Hah? Kalau sholat subuh kok selalu lambat bangunnya. Kemauan, hati ini yang paling menentukan. Ya. Baik. Silakan Ibu dilanjutkan pertanyaan. Terima kasih Pak Kurais. Saya punya pertanyaan yang mungkin agak beda dikit ya. Silakan Bu. Ini mengenai politik Pak. Wah, saya nggak politik. Ya, ini mengenai perjanjian dan ingkar janji. Dalam politik tampaknya banyak yang mengingkari janjinya dan komitmennya. Padahal itu kan di dalam hubungan antara manusia itu kan satu hal yang tidak boleh, tidak baik ya. Nah, tapi dalam politik itu seperti itu disyahkan atau itu adalah sesuai yang disengaja bilang ya, tapi di belakang bilang tidak. Yang pertama, yang kedua, bagaimana dengan partai-partai yang bernada Muslim, Islam itu bermain dalam politik? Bagaimana dengan ingkar-ingkar janji itu dalam politik?
Begini Bu, hemat saya, politik itu semua orang ingin menang. Semua ingin menang. Dalam apapun kita ingin menang. Olahraga kita ingin menang. Tapi ada peraturannya. Politik itu seperti main catur. Ada ketentuannya. Saya menggerakkan ini apa nih? Ini gajah, geraknya harus begini. Ini poin, geraknya cuma satu langkah. Saya bergerak begini, sebenarnya maksud saya di sana. Itu politik, boleh. Asal gerakan ini sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam rangka mengalahkan. Itu boleh, Islam pun mengakui hal itu. Itu sebabnya Nabi berkata, al-harbu khid'ah. Perang itu, perjuangan itu tipu daya. Tetapi tipu dayanya itu harus yang sesuai dengan aturan main. Jangan wasitnya yang ikut main. Wasit ya wasit, pemain ya pemain. Jangan penyerangnya kalau sepak bola yang jadi kiper. Ada peraturannya. Itu, tapi semuanya mau menang. Silahkan menang asal sesuai dengan peraturan. Tapi kalau sudah mengingkari janji, sudah salah. Sudah bukan itu yang diajarkan dalam agama. Tapi boleh melakukan siasat dan sebagainya. Siasat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Siasatnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Silakan Ibu. Maaf ya Pak. Allah adalah wajib memenuhi janji dan perjanjian dengan segala syarat yang disepakati, walau terhadap non-muslim. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Bidan, ibu saya mau melahirkan. Bidan, ibu saya mau melahirkan. Munatur, penyelenggara resmi ibadah haji dan umroh dengan komitmen melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Program perjalanan yang nyaman, akomodasi hotel berbintang yang sangat dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta bimbingan dari para ustadz berkualitas dan berpengalaman. Kami akan selalu memberikan bimbingan yang terbaik dan pelayanan prima. Percayakan ibadah haji Anda bersama Munatur. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di dompet duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di dompet duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di dompet duafa. Dompet duafa. Inspirasi adalah tamu hati. Tamu hati yang memberikan semangat berjuang. Memperjuangkan sebuah nilai yang murni untuk kepuasan nurani. Maknai hidup dengan berbagi. Tanpa ada tapi, Inspirasi Ramadan setiap hari jam 4:30 pagi selama bulan Ramadan. Dengan segala doa. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya silakan Pak, kita akan sampai pada kesimpulannya. Ya, sebelum sampai ke kesimpulan, saya ada hal dalam ayat ini yang saya ingin garis bawahi, yaitu di sini setelah menjelaskan itu semuanya ada dikatakan bahwa wala tahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Jangan pernah menduga bahwa orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang kafir itu akan menang dalam perlombaan. Jangan pernah menduga bahwa mereka akan mengalahkan Tuhan.
mengalahkan kebenaran. Boleh jadi kebenaran tidak muncul, masih terpendam. Yang muncul ke permukaan adalah pelaku-pelaku kejahatan atau kejahatan. Tapi dalam perlombaan yang terakhir menang itu adalah kebenaran. Allah berfirman, Allah menangguhkan tapi tidak mengabaikan. Allah menangguhkan, dia cari deh dulu. Dia kasih force, jalan deh kamu. Tapi dia tidak mengabaikan. Tuhan tidak tidur. Ya kan itu orang. Saya kira itu. Kita ambil kesimpulannya, kita ambil kesimpulan. Saya ingin baca dari Al-Lubab kesimpulan dari apa yang kita jelaskan ini. Ayat berapa tadi? 50. Yang pertama, saat kematian ada hal-hal yang dialami tetapi tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata. Baik karena keindahan dan kenikmatannya bagi yang taat maupun kepedihan dan siksaannya bagi yang durhaka. Yang kedua, yang durhaka enggan mati karena melihat dan menyadari apa yang sedang dan akan dialaminya, dan ketika itulah malaikat memukulnya atau menamparnya. Sebaliknya, yang bertakwa keluar rohnya dengan tenang dan damai dalam keadaan ridha dan ridhai Allah. Yang ketiga, malaikat pencabut roh ada banyak. Sebagaimana difahami dari kata malaikat tadi, memang pemimpin para malaikat pencabut nyawa itu hanya satu yang populer, namanya dengan Israel. Populer. Keempat, perubahan dari positif ke negatif atau sebaliknya bermula dari perubahan sikap batin, yang antara lain adalah perubahan tekad, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Karena sikap batin itulah yang melahirkan dorongan untuk berbuat. Setelah wujud sikap batin itu, Allah melalui sistem yang ditetapkannya mengubah kenyataan sehingga menjadi sesuai dengan harapan yang itu. Kelima, Allah adalah wajib memenuhi janji dan perjanjian dengan segala syarat yang disepakati, walau terhadap non-muslim. Islam tidak membenarkan pengkhianatan dalam bentuk apapun. 6. Jika satu pihak melanggar atau dikhawatirkan melanggar perjanjian, sedang ketika itu perang terhadap mereka belum berkecamuk, maka menjadi kewajiban pimpinan kaum muslimin untuk menyatakan secara gamblang dan sepihak bahwa perjanjian telah dibatalkan. Saya kira itu kesimpulan yang bisa kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Ibu, terima kasih juga sudah hadir di sini. Besok boleh kita mampir lagi Pak ke sini? Insya Allah. Insya Allah ya. Mari. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang sudah diuraikan oleh Pak Quraish bisa memperkaya hati kita, mempertebal keimanan kita agar kita tidak salah langkah dalam jalan hidup ini. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.